Halo Fashionpreneur, saya Melinda Bebiana, founder dan CEO dari The Bespoke Fashion Consultant Indonesia. Hari ini kita akan ngobrol bareng sama Ayla Dimitri, salah satu influencer ataupun content creator fashion Indonesia ternama nih. Wah, seneng banget, pasti teman-teman pengen tahu kan gimana sih caranya Ayla bisa bertahan dan sustain secara bisnis di dunia digital. Tapi sebelumnya aku mau bacain sedikit nih, karena saya personally kenal banget sama Ayla. Kita sama-sama di media sebelumnya, di magazine, dan aku tahu banget Ayla mulainya dari mana saat itu. Dan saat ini wow, dia udah jadi role model dan panutan para influencer muda. Saat ini Ayla sudah memiliki Instagram account sebanyak 407k pengikutnya. Pengen ngasih lihat sedikit fun fact, penggunaan influencer marketing merupakan salah satu cara yang efektif dan makin populer bagi para brand lokal, brand internasional untuk menjangkau atau melihat atau menargetkan audiensi yang lebih besar. 2023 ini ya, teman-teman fashionpreneur semuanya pasti pengen tahu kan gimana sih caranya supaya bisa memanfaatkan para content creator, fashion influencer untuk brand-brand kamu semua gitu kan. Tapi fashion content creator, influencer marketing ataupun kita bilang bisa endorsement ataupun collaboration itu semakin banyak nih konsepnya. Nah, nanti kita ngobrol detail sama Ayla ya. Tapi 2023 ini yang kita kutip dari Forbes yaitu hasil analisis markets dan market influencer marketing platform diprediksi 2025 marketing influencer akan worth kurang dari 24 juta US dollar. Berarti ini kan angka yang cukup fantastis ya teman-teman untuk para content creatornya dan para pemilik brand sebenarnya. Oke, tanpa menunggu lama lagi kita mau panggil ini Ayla Dimitri untuk ngobrol bareng TBF. Kita panggil ya Ayla Dimitri. Hai. Aduh. Ini ini hot mama ya, justru ya hot mama ya. Aduh, amin. Itu adalah label yang aku idam-idamkan, hot mama. Ay, jadi hari ini tuh per 2023 TBF akan launching podcast ya kan, which is today gitu kan. Terus kemudian YouTube-nya kita udah jalan, makanya nanti langsung juga link ke YouTube. Tapi sebenarnya aku pengen ngundang Ayla ke sini karena memang fashion podcast tuh di Indonesia, what do you think? Belum ada kan? Iya nggak sih? Jarang. Aku sih perasaanku untuk datang ke podcast fashion kayak baru sekarang deh. Tuh kan. Lain-lain ngomonginnya mengenai financial, ya. Ngomongin mengenai karir pernah, tapi nggak in general, bukan kayak fashion. Iya, jadi hari ini teman-teman fashionpreneur pasti pengen banget kan denger dari apa ya? Ini idola, tadi kita sempat ngobrol sedikit ya. Idola, terus udah gitu luar biasa sih Ayah. Kita soalnya kenalnya udah lama jadinya. Iya. Ngomong sama idola kan beliau adalah seniorku dulu di kantor. Jadi aku juga kayak aku diundang ke sini, I feel so honored. Jadi aku personally tadi aku sempat jelasin di intro, personally saya udah kenal Ayla tuh 2013 ya? 2014. Kayaknya aku masuk di majalah tersebut itu adalah tahun 2011 akhir. 2011 akhir, magang dulu ya awalnya ya? Enggak, aku langsung full time. Full time, terus udah gitu di fashion ya, udah langsung ya. Yes. Nah, daripada aku jelasin, mendingan kamu langsung jelasin ceritanya gimana Ay bisa jadi the most influential fashion creator. Aduh, gitu. Amin. Judul barusan agak memberikan pressure, tapi nggak apa-apa, aku ceritain ya. Ceritain. Oke, jadi aku sebenarnya kan lulusan kuliahnya tuh desain komunikasi visual. Yes, betul. At first aku tuh memang pengennya tuh kuliahnya fashion. Ya. Cuman di tahun 2005 di mana aku baru lulus SMA itu jurusan fashion tuh masih belum umum ya. Belum umum dan agak abu-abu nih bakal jadi apa ya gitu kan. Terus papaku juga kalau kamu kuliah fashion kamu mau apa gitu kan. Mau jadi desainer gitu. Dan aku masih kayak iya lagi belum kebayang gitu. Akhirnya aku memutuskan lah ambil kuliah DKV. Nah pas aku udah selesai kuliah, aku magang. Kan kita punya tuh ada program magang kan kalau di kuliah itu. Nah aku tuh ambil artistik di sebuah majalah. Dan ternyata di situ aku belajar banyak banget mengenai fashion. Plus sebenarnya nggak fashion sendiri, lebih banyak belajar mengenai majalahnya itu sendiri justru. Gitu. Jurnalistik lah ya sebenarnya. Editorial jurnalistik ya. Yes. Kalau fashion itu sebenarnya aku tuh heavily influenced by my mom and my family. Soalnya kan my mom dulu punya brand under her name, and also
kan dulu dia modeling. Tante-tanteku yeah. juga modeling. Jadi yeah, dan you grow up with yes, this family ya, surrounding dengan ya. Udah gitu kayak environmentnya ini banget gitu loh. Maksudnya is very familiar lah fashion tuh ada. Bacaan majalah di rumah juga udah Vogue dari ya, Yes, Vogue, Marie Claire itu kayak udah makanan hari-hari di rumah karena tante-tanteku sama mamaku bacanya majalah itu gitu kan. Nah, abis itu udah aku magang di majalah, terus aku melihat kayaknya seru ya gitu dinamika majalah. Dan pada saat aku lulus akhirnya aku memutuskan oke, gue nggak mau kuliah di aku nggak mau kerja di ini deh graphic house atau di agency, creative agency or whatever. Akhirnya aku milih ya gue milih majalah aja gitu. Selain belajar tadi benar mengenai jurnalistik, editorial team tuh kayak apa, flow-nya, udah gitu juga perannya masing-masing. Jadi waktu pas abis lulus kerjanya tuh justru ambilnya jadi apa sih namanya, aku lupa, tunggu, visual merchandiser, sambil double job jadi fashion editor juga di sebuah majalah yang indie lah, independent magazine gitu. Terus aku juga sebagai visual merchandisernya part time di Good Step. Wow, itu kan baru Good Step juga baru kayak boom kayak kepecahan banget kayak betul. Hype-nya tuh lagi udah gitu lagi ada dulu tuh si Bright Spot baru mulai. Bright Spot 2011 ya itu 2011. Jadi kayak lagi kepecahan banget nih sama local brand dan fashion di Indonesia tuh mendadak kayak boom gitu. Terus fenomenal banget lah saat itu banget. Dan aku merasa I think I was in the right moment gitu loh. Aku masuk, aku belajar retail juga, belajar mengenai fashion brand juga, belajar mengenai apa ya namanya, styling juga kan di situ kan. Styling sama belajar mengenai ekosistemnya gitu loh. Ekosistemnya tuh gimana gitu. Terus aku juga di media, waktu itu kecil sih majalah independent magazine, cuma aku belajar di situ juga gimana. Sebelumnya kan aku tidak menulis, tapi kan lebih ke visual kan. Di situ aku belajar menulis pelan-pelan. Nah, itu tuh kayak kombinasi yang pas, kombinasi yang mengajarkan gitu one package mengajarkan aku dari editorial, retail, fashion brand dan lain-lain gitu. Nah, akhirnya aku merasa I need a more aku butuh challenge lebih lagi nih, gitu kan. Akhirnya masuklah ke majalah yang international dengan title yang luar biasa dan aku tuh emang pembaca majalah tersebut dari aku kecil gitu. Bukan dari kecil sih, keluarga aku kan juga baca majalah tersebut gitu. Disebut dong majalahnya. L. Dan hari ini masih ada ya majalahnya? Masih ada dan menurut aku juga majalahnya keren banget dan standarnya masih wow banget. Jadi aku memang udah familiar banget sama majalah L, aku pembaca. Jadi salah satu majalah yang aku idolakan adalah L. Karena Vogue kita nggak punya. Betul. Dan Nylon. One day kalau ada. Gue udah sih, tapi kayak Vogue majalah Indonesia. Lagi mikir sih. kecuali jadi editor in chief mungkin aku mau. Coba di note ya, tolong ya, Vogue Indonesia datang. Hai, ada aku yang juga tertarik. Nah, terus udah gitu L, nah abis itu kan waktu itu Nylon Indonesia juga baru masuk. Betul, Nylon ya. Jadi aku dengan experience pekerjaan aku di sana sini itu aku mencobalah apply di kedua majalah tersebut dan ternyata yang memanggil aku adalah L. Emang kayak jodoh deh. Udah gitu aku bener-bener proses cepet banget, aku dari interview terus udah gitu langsung dipanggil, besok langsung mulai kerja. Dan aku kayak in 3 days tiba-tiba kayak oke, aku duduk di kubikel. Nah dari situ ternyata social media juga baru mulai. Sebelum social media mulai itu kan emang ada blog ya. Nah orang-orang fashion mungkin blog, fashion blog gitu ya. Orang-orang mungkin kenalnya itu aku sebagai blogger, padahal bukan. Aku sebenarnya coba di note bukan blogger. Aku punya blog, tapi blog itu isinya portfolioku justru, portfolio styling. Kalau ada model-model yang mau bikin comcard, ada yang mau bikin ya gitulah semuanya. Portfolio. Nah jadi isinya memang portfolio styling tok. Aku tidak menulis karena itu bukan forteku, itu bukan itu tuh belum menjadi keunggulanku lah menulis itu. Betul. Udah gitu akhirnya muncullah social media, gitu kan. Social media kan itu sebenarnya di tahun 2014 ya? 12 akhir. Aku soalnya ingat banget 2013 itu aku udah mulai engage sama beberapa brand. Betul. Nah, muncullah social media Instagram itu tuh kayak simplified dari blog ke
image digital format. Oh oke, image format. Ya kan, karena gini, dulu kan kalau blog itu kita diminta untuk storytelling yang sangat baik, menulis panjang dan lain-lain. Menulis panjang, benar. Dan aku juga sebenarnya belajar sih di majalah untuk menulis. Cuman skill menulis aku tuh iya, aku merasa belum sampai titik wow banget gitu. Masih dalam belajar, masih improve. Yeah. Nah, dengan ada si sosial media Instagram inilah Ayla hadir memberikan live report mengenai. Jadi kalau bisa kalau bisa dibilang tuh officially-nya di tahun 2013. 2013. Aku nggak ingat bulan apa, tapi 2013 tuh kayak tiba-tiba brand Nike sama aku untuk kerja sama aku. 2013, coba bayangin ya fashion planner. Jadi emang ini tuh buat jadi hari ini tuh nggak langsung ting gitu ya, jadi kayak butuh prosesnya gitu ya nggak sih? Itu nggak di-build dalam satu hari. Dan itu sebenarnya ada cerita yang lain juga ya pada saat sebelum memutuskan akhirnya memilih jadi kita bilang fashion influencer ya itu. Sebenarnya mungkin content creator, aku nggak call myself as a fashion influencer. Content creator, karena sebelum kamu officially memilih itu kan kamu udah di posisi as editor in chief of style.com ini kan itu. Deputy editor in chief dan itu salah satu platform fashion yang wow keren banget under Condé Nast gitu kan gitu. Oke, lanjut kemudian abis itu udah kan akhirnya aku tadi sampai mana ya? Officially 2013. Nah, abis itu aku ya udah aku sebenarnya sih di social media itu is very casual. Kayak aku bener-bener misalnya aku datang ke event, aku post udah gitu kayak gini, kerja di majalah itu kan kita pengen gaya ya. Kita sih merasakan kan ya. Nggak mungkin gini, udah ada platformnya sosial media, udah gaya tiap hari, masa nggak didokumentasiin? Iya. dan ini buat apa ya? Sesimpel itu kayak pengen banget ini hari ini gue udah gaya, udah effort, masa nggak gue dokumentasiin di sosial media? Ya udah gitu kan akhirnya terlepas dari kenapa harus rapih ya. Gini, aku tipe orang yang harus 110% dalam dalam memberikan effort buat kerjaan. Kayak misalnya aku tahu aku kerja di majalah fashion, komitmen. Aku harus represent dong, aku harus pakai yang proper, aku menunjukkan kalau gue ini kerja di majalah. Tanpa harus menjelaskan diri gue siapa, gue jalan masuk orang udah tahu oh ini orang yang kerja di majalah gitu kan. Nah, akhirnya selain harus datang ke event, udah gitu be presentable, udah gitu kan juga banyak menginterview banyak orang untuk konten gitu kan. Udah gitu jadi I need to dress up. Terus gitu kayak aku merasa ya udah kita sekalian deh kita dokumentasin, post di social media, dreng gitu. Terus gitu lagi ada acara ini aku post, oh ada press rec barangnya ini yang belum muncul, di review langsung di social media, dan ternyata tuh banyak banget responnya yang positif gitu. Orang-orang jadi kayak datang untuk dapetin insight fashion dari aku. Abis itu nah barulah brand-brand berdatangan, brand-brand lokal dulu tentunya, dengan ada beberapa brand internasional juga. Dari aku majalah, aku kan pindah tuh ke platform digital style.com yang waktu itu masih ada, sekarang udah nggak ada. Dan waktu itu posisiku dari associate fashion editor di majalah Elle pindah ke aku udah jadi fashion editor ya? Aku tuh udah fashion editor deh. Aku udah fashion editor aku ditarik ke style.com untuk menjadi deputy editor in chief. Waktu itu aku dikirim ke New York buat workshop dan segala macam. Aku balik ke training juga kalau nggak salah. Training juga buat 3 harian gitu. Abis itu aku pulang ke Jakarta, kita start mulai gitu. Itu memang benar-benar menurutku one of the biggest challenge di tahun itu sih, karena ternyata satu, kalau udah kebiasaan dari kerjain media cetak ke media ke web, betul, ke portal fashion kan? Itu it's a whole different pace gitu. Dan itu di masa itu kan sebenarnya kita bilang ya news website segala macam tuh belum banyak loh di masa itu. Belum banyak, dan juga untuk naikin engagement sama klik tuh ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Ini benar-benar website style.com ya pada saat itu ya, dan itu benar-benar mesti yang di saat itu mungkin ya engine dan back end-nya juga belum siap gitu. Iya, apalagi kan kita media cetak ya gitu. Maksudnya back end buat website tuh ternyata it's a whole new it's a whole new game gitu loh. Jadi akunya pun merasa ketika itu kesiapan aku ya blessing in disguise ya. Maksudnya Tuhan kasih kan memberikan sebuah
talent. Yeah. Dan pekerjaan yang kayak tiba-tiba datang gitu kan, kayak ini lo kerjain ya, itu kan sebenarnya untuk mengasah keterampilan kita juga kan. Betul. Cuma aku merasa waktu itu aku belum maksimal dalam menjalankan website tersebut gitu, sampai akhirnya aku milih nih mau tetap kerjain website ini atau mau menjadi full content creator. Dan itu tuh bener-bener kayak dalam 3 hari harus memberikan jawaban. Iya kan aku tahu di masa itu kan. Anda mau menjalankannya dalam 3 hari itu ya kan, ketar-ketir Mak. Tapi kalau ngelihat cerita kamu kan, maksudnya kalau yang nggak kenal kamu secara personal gitu, tapi kan ini tuh benar-benar kayak men-shape Ayla sekarang nggak sih? Maksudnya kayak kan kita belum pernah tahu ya ada tiba-tiba profesi content creator. Betul. Back then 2010 kan ya ada fashion editor, ada editor in chief, ada fashion stylist ada gitu kan. Tapi tiba-tiba boom gitu kan content creator, dan kamu menjadi salah satunya nih pionirnya yang sampai hari ini masih ada. Itu gimana tuh Ay? Rasanya gitu. Bener-bener kayak surfing di ombak. Astaga. Laut yang kencang. Karena gini, waktu belum ada social media itu kan kita untuk menampilkan our portfolio is very either direct or through website or is very manual dalam tanda kutip. Iya, masih gitu konvensional sekali gitu. Terus tiba-tiba ada social media di mana semua orang tuh sangat-sangat terlihat atau visible gitu loh, kayak dan cepet ya, aksesnya cepet dan skill orang tuh cepet banget gitu. Jadi aku merasa di sekarang gimana ya? Ini aku bersyukur banget aku udah berjalan sejauh ini dengan berarti kan kayak ya 2013 sampai hampir 10 tahun. Mau 10 tahun lah ya. 10 tahun, iya. Ya itu kan udah ada belajar mengenai work ethic, udah belajar mengenai konsisten, belajar mengenai determinasi, belajar mengenai fokus dan lain-lain gitu. Itu loh yang menurutku dalam 10 tahun tuh aku belajar banyak untuk menjadi Ayla yang resistennya cukup tinggi untuk tetap bekerja keras gitu loh. Betul. Tapi kalau misalnya mau tanya gimana caranya, itu bener-bener kayak jalanin aja dan kerja keras sih gitu. Nggak, tapi yang menarik ya Ay, maksudnya kan yang tadi kamu bilang kan di 10 tahun ini kan berarti kan udah di shape nih gitu ya kan. Ayla terus kemudian content creator lain ini kan pasti kalau lagi dalam pemilihan collaboration atau brand memilih kamu atau apa segala itu kan proses dalam 10 tahun ini kan pasti kamu akhirnya akhirnya kayak tahu gue itu siapa sih gitu kan. Iya nggak sih? Iya banget. Kenapa brand itu memilih saya, karena I have this kind of talent ataupun kayak signature style gitu kan, yang nggak bisa dimiliki sama yang lain gitu kan. Nah kalau Ayla tuh sendiri ngeliatnya gimana tuh Ay? Untuk membentukkan ini pasti banyak banget nih content creator muda yang mereka kayak ya udah belum ada nih kita bilang jati diri lah ya, identitinya belum jelas nih, kayak style DNA-nya belum jelas nih Ay. Nah, waktu kamu menjadi proses 10 tahun itu kan akhirnya kamu menemukan nih, kalau aku masih ingat banget ya, maksudnya ngeliat kamu zaman kita di majalah gitu, aku ngeliat kamu pasti kamu AG tuh udah pasti ngekat nih di Ayla gitu kan, kayak exploration apa, dan kamu kan emang ada unsur maskulinnya gitu kan. Nah, tapi anak-anak ini nih yang kita ngomong lah, mungkin yang banyak lagi dengerin gitu kan, mereka tuh kan kayak apa cuman ngeposting foto bagus gitu atau enggak nge-review atau, nah itu gimana tuh Ay prosesnya kamu? Sebenarnya gini sih, itu tuh proses itu tuh itu prosesnya banyak banget, lebih dari hanya sekedar apa yang kita lihat di sosial media sih. Maksudnya kan kadang-kadang orang mikir enak banget ya cuma foto bergaya di post terus bam gitu kan. Sebenarnya enggak gitu. Maksudnya itu kan ada hubungan interpersonal juga antara kita dengan klien, antara kita dengan brand, Tadi aku menarik banget kamu ngomong work ethic. Nah, itu kayaknya yang mesti juga karena anak-anak sekarang kan pengen instan ya, nggak mau nunggu 10 tahun right? Itu betul. Itu betul. Dan aku melihat kayak bener-bener the younger generation, mereka cepet banget adapt sama apa yang terjadi di dunia digital sekarang. Mereka sangat tech savvy banget. Mereka menguasai dengan cepat bagaimana editing, mereka paham dengan benar bagaimana storytelling yang sangat singkat. Karena makin kesini kan sebenarnya kan orang perhatiannya semakin sedikit ya untuk memproses sebuah berita gitu. Dulu kita masih punya waktu, let's say misalnya ya 10 menit untuk mencerna sebuah berita panjang. Pakai koran, pakai apa. Sekarang makin cepat.
makin one website, click. makin one click, scroll selesai. Iya. Abis itu sekarang makin di scroll 15 detik semua informasi udah nyampe. Betul. Bayangin dalam 1 menit kita punya 4 informasi di kepala gitu kan. Dan itu tuh buat aku ngelihat adik-adik zaman sekarang tuh kayak pinter-pinter banget sih gimana cara nge-grab attention orang dalam 15 detik 15 detik tuh 30 second or maybe 60 second, tapi bisa menjelaskan satu hal yang kayak berita sep nangkep. Buat aku itu hal yang masih aku harus pelajarin karena aku terbiasa nulis berhalaman-halaman, karena aku kebiasaan juga cerita di dalam caption aku di Instagram gitu, atau misalnya aku punya kebiasaan aku ada YouTube yang aku caci ngomong sebelumnya, tapi ternyata orang pengen spend yang lebih cepat waktunya gitu loh, dan mereka invested on their time ya cuma segitu gitu. Dan itu sih yang menurutku perubahannya jadi cepat banget di dunia digital. Jadi kamu juga gitu. mesti keep up. Nah tapi yang itu yang kira-kira mereka tuh menemukan style DNA-nya gimana sih supaya mereka nggak jadi ke Ayla-Aylaan ya kan? Atau kejadian ke sini-sinian gitu. Karena jadinya ya udah asal matchingin apa segala macam baju nggak gitu juga kan. Nah, mungkin ini mesti di kayak mereka sebelum menjadi content creator atau decide untuk masuk ke profesi ini ya harus benar-benar menemukan punya personal style gitu kan. Sebenarnya sih iya, tapi again itu tuh menurutku nothing is original juga sih sekarang gitu kan. Pasti kita mengkurasi nih gitu kan. Kita mengkurasi apa yang kita lihat. Let's say aku nggak tahu sih idola adik-adik ini zaman sekarang apa, cuman kalau aku dulu kamu kan idolanya. Amin yang kenceng. Cuman kalau aku dulu kan idolanya tuh kebaca banget siapa. Ikonnya coba siapa? Dulu ya role model aku bisa lihat zamannya blog itu Duma. Miroslava Duma ya kan? Abis itu si itu Brian Boy. Bukan si Susi itu. Aduh dia udah tutup tuh ini Man Repeller. Oh Man Repeller. Okay. Aku suka banget sama dia. Nah menurut aku dengan aku ngelihat dia kan ada beberapa nama nih blogger gitu, aku suka dia. Terus akhirnya aku mengkurasi sendiri yang cocok buat Ella tuh apa, yang emang sesuai dengan personal style tuh apa. Dan how you carry it sih sebenarnya. Itu tuh karakter sih akhirannya. Iya, betul. Dan attitude. Penggabungan antara karakter, attitude, personal style sama percaya diri. Iya, betul. Gitu loh. Jadi tuh kayak ibaratnya ibaratnya udah pada tahu. Kayak udah pada nggak tahu deh. Powerpuff Girl. Oh, Powerpuff Girl. Iya kan? Itu zaman kita ya kan. Itu kan kayak sugar, spice, and everything nice gitu, kayak gitu. Sebenarnya kayak itu tuh nggak cuma satu kelihatan satu, betul. Itu nggak cuma dari satu elemen aja, tapi banyak elemen yang membentukkan jadi ini style DNA Ella tuh kayak gini, pembawaan Ella kayak gini. Nggak hanya dari penampilan aja, tapi how you carry yourself, how you present yourself, how you build your own personal branding, gitu. Jadi itu tuh itu is a formula lah. Tapi ada rasa khawatir nggak dengan banyaknya muncul content creator baru nih atau gimana? Kamu secara content creator yang diidolakan oleh adik-adik ini? Mungkin awalnya banget mungkin rasa khawatir pasti ada ya, tapi at the end of the day akhirannya kalau misalnya emang kita udah terbentuk, kita akan punya audience kita sendiri, karakter kita sendiri, kita akan punya tempat kita sendiri gitu loh. Berbeda kalau misalnya gue masih belum tahu lagi gue sukanya apa, gue belum tahu lagi mau bikin apa, gue nggak tahu lagi gue mau jadi kayak apa, itu akan bingung, itu akan terbawa kanan kiri depan belakang, mentok gitu kayak ngikut ini ngikut itu. Cuman kalau misalnya kitanya udah jadi ada masa itu ketika kamu kayak nih gaya gue tuh sebenarnya kayak gimana sih, mau agak keduma-dumaan Miroslava Duma atau mana apa gitu ada. Atau di lokal siapa yang kamu suka gayanya saat itu? Waktu aku aku tuh suka banget, aku mengidolakan, ingat banget sebelum aku menjadi fashion content creator atau misalnya waktu di tahun 2012 itu ya, waktu aku lulus kuliah itu aku punya 2 idola yang membuat aku jadi terinspirasi buat masuk ke fashion. Satu, Kleting. Oh, oke. Ya, Kleting. Kedua, Citra Subiakto. Aku sampai bilang sama Bu Citra kayak, Bu Cit, aku benar-benar terinspirasi banget sama dirimu karena dirimu lah yang membuat aku berani masuk ke sini. Betul. Dan kalau Kleting tuh aku bilang sama dia, Buteng, aku tuh terinspirasi banget karena dulu tuh salah satu pioneer orang Indonesia yang bekerja untuk fashion brand luar tuh adalah dia gitu loh. Jadi aku kayak bilang sama mereka berdua gitu kayak,
gimana how they are really inspired to be here right now. Tapi abis itu ya along the way I have other names kayak Iris Apfel. She's so old but she's so cool. Kayak dia udah 101 ya sekarang. Iya. Tapi masih kayak bisa kayak gitu. Terus kayak film-film juga banyak menginspirasi aku kayak Sex and the City, abis itu film-film Devil Wears Prada. Iya, betul. There's a lot of movies, music, waktu itu kayak kita tuh influence-nya tuh banyak banget gitu. Kalau sekarang kan mungkin kita terinfluence sama apa yang kita lihat di social media. Iya, kalau dulu tuh banyak banget source-nya ya nggak sih, Ay? Even buku, traveling, kan? buku, majalah. Oh my god, majalah tuh kayak aku dewanya ya. Aku sampai 1 bulan tuh ya subscribe majalah banyak banget sampai duit jajanku tuh habis buat beli majalah. Oh my god. Kayak literally I bought Teen Vogue, masa itu ya benar-benar pokoknya those magazines kayak aku nabung untuk beli itu gitu loh, karena that was the era gitu. Dan menurutku masih seru banget gitu loh, kayak cari inspirasi zaman dulu tuh kayak seru banget menurutku. Makanya di sini masih ada majalah loh. Masih ada majalah ya kan? Bener-bener kangen banget gak sih flipping through magazines? Terus kalau aku kangennya apa? Ini bau kertasnya beda banget loh. Ini tuh masih nggak bisa tergantikan sih experience-nya ya kan, majalah, makanya tetap masih beli majalah ya kan. Di sini ada banyak majalah. Terus kayak sniff and scratch majalah inget nggak sih? Yang kayak kita ciumin wanginya ya. Aduh itu tuh kayak kangen banget. Terus ngelihat langsung buka kayak fashion items apa yang hot ya sekarang, terus fashion spreadnya kayak apa ya, I miss those moments sih. Iya sih, dan itu sih sebenarnya experience. Tapi aku yakin sih one day kita akan balik ke era aku print juga lagi, karena di luar masih tetap begitu ya, cuman mungkin mereka lebih tipis. Nah, itu kan secara bisnis, dan tadi kamu bilang mungkin udah terjawab juga how you sustain sampai sekarang gitu kan, karena memang tadi work ethic, attitude, terus gitu, kemudian kamu tetap mengasah skill kamu juga gitu kan. Nah sekarang udah punya Gili nih, gimana sih ceritanya sekarang jadi hot mama? Aduh gimana tuh? Happy banget karena sebelumnya kayak aku juga pernah share di social media juga di Instastory bahwa kayak kerjaan tuh salah satu prioritas, bahkan suamiku merasa gue aja dibandingin sama kerjaan tuh lebih prioritas. Luar biasa gitu kan. Nah jadi sekarang jarang lo punya suami kayak gitu bisa support. Makanya aku bersyukur banget sih, untung suamiku yang kayak gak boleh kerja, nggak gitu ya, dia super santai kayak mendukung aja aku pergi ke New York 2 minggu, go ahead, it's okay as long as you're happy with your work gitu. Tapi ya emang itu sih ternyata skala prioritas jadi berubah. Betul. Udah gitu kan aku juga jadi expand tim karena aku tahu tim sekarang berapa banyak? Sekarang tim kreatif itu aku 2 yang day to day sama aku. 1 kita ada buat lebih admin, ada manager, ada finance gitu sih. Oke. Nah, jadi lebih terscheduling lah ya. Terschedule. Udah gitu juga aku bisa delegasiin kerjaan aku yang mungkin editing udah nggak bisa di aku lagi. Iya dong. Kan? Misal unboxing segambreng-gambreng. Aku seneng banget. Sehari berapa banyak, Ay? Coba teman-teman di sini pasti pengen tahu nih. Sehari berapa banyak sih? Udah nggak sebanyak dulu. Dulu ya udah oke. Dulu berapa? Sekarang berapa? Mungkin dulu tuh kayak sehari at least 4 paket tuh datang lah. 4 paket, bayangin aja 4 paket dalam 1 minggu udah berapa gitu kan. Ya or maybe at least 1 hari 1 pasti ada datang. Dan macam-macam juga, makanan apa itu average aja. Iya. Jadi kira-kira segitulah gitu. Ada sih ya hari-hari yang nggak ada paket sama sekali, cuma sekalinya datang jebret gitu banyak. Dulu sih aku masih punya waktu dan energi karena buka paket itu I'm very happy and I'm very pleased to receive. Tapi kan ada waktu di mana kayak mesti buka, beresin, posting dan lain-lain, beresin, posting. Iya, kebayang inget nggak waktu kamu ngasih lihat lemah kamar wardrobe room kamu? Iya. Itu bener-bener kayak maaf banget. Masih kayak gitu ya? Udah rapihan dikit. Nah sekarang unboxing bisa tim juga. Okay. Unboxing bisa tim, tapi yang penting aku di notify-nya ada barang ini. Jadi aku juga mengkomunikasikan sama brand juga enak gitu loh. Maksudnya inilah kita bagi badan lah ya sama tim gitu. Terus udah gitu selain unboxing, editing juga. Misalnya aku ada konten reels, ideas kita diskusin bareng-bareng. Gue mau bikin ini, oke yuk kita bikin set nanti semua kontennya di banking ke tim, nanti tim kerjain satu-satu gitu. Jadi udah mulai harus lebih strateginya dipakai sih. Betul. Nah
tadi soal Gili gimana jadinya? 6 bulan kan baru Iya, di 6 bulan. Terus udah gitu Nah, udah mulai kan, banyak nih? Alhamdulillah. Ibu dan anak atau kamu tetap gimana? Konten-konten yang momsnya ada. Dan karena aku juga nggak memungkiri, aku pengen banget sharing juga mengenai konten-konten moms gitu kan. Karena ternyata aku juga belajar banyak dan aku juga jadi banyak diskusi sama audiens. Itu sih yang aku ngerasain kayak semakin aku ada anak, semakin terbangun nih diskusi aku sama audiens gitu, sama my IG fam, aku sebutnya IG fam ya. IG fam, oke. IG fam. Jadi banyak ilmu yang aku dapetin juga, banyak aku juga yang bantu sharing lah, maksudnya dari personal experience. Cuman ya itu kayak aku tetap pengen konten fashion aku juga tetap ada, konten fashion, konten lifestyle, konten beauty juga tetap ada, dibantu dengan sekarang ada konten yang aku bisa share juga, konten moms. Kayak discussion gitu? Iya, discussion. Cuman aku emang nggak mau terlalu yang kayak moms banget gitu, karena aku juga masih belajar, aku nggak mau so tau, aku nggak mau sotoy gitu kan, tiba-tiba nih ibu baru sotoy banget ngajarin gitu. Baru anaknya 6 bulan. Baru anaknya 6 bulan gitu, sementara kayak masih belajar banyak. Tapi gitu. Dunia parenting tuh menarik banget sih, maksudnya sangat menarik. Apalagi kan itu juga yang akan kayak stage life yang akan kamu memang alami gitu. Betul. Kan gitu. Jadi tapi Ai tadi menarik juga waktu kamu bilang nih aku cuma pengen tahu sih kalau as a content creator tuh mesti idealis banget atau enggak sih, Ai? Aku awalnya idealis banget ya. Itu gimana tuh? Tapi sampai kesini kayak akhirnya kalau oke lah, diimbangin aja sih. Find the right balance. Jangan terlalu idealis juga jangan terlalu ke kanan, jangan terlalu kiri, tengah-tengah aja gitu menurutku. Karena masih bisa di inilah ya. Iya, masih bisa di balance gitu. Soalnya juga kalau terlalu idealis nanti pecah kepala sendiri gitu kan. Soalnya gini, kadang-kadang kita bekerja sama klien yang mereka juga pengen punya, kasar-kasar ya, mereka punya storyline juga. Tapi kan pengennya kan di-embed sama storyline-nya Ayla Dimitri, keseharian Ayla Dimitri gimana, dan why I love the products kan juga mesti dikomunikasikan gitu kan. Kalau misal terlalu idealis kan ke kita banget dong, kasihan mereka juga gitu loh. Masa kita nggak ada duduk di tengahnya gitu kan. Nah, win-win lah win-winnya gitu. Jadi ya juga pun kalau aku kerja sama brands, aku juga pengen tahu gitu loh, apa sih yang kalian lihat atau apa yang kalian lihat dari Ayla sih gitu kan, supaya aku bisa mendeliver hal yang sesuai dengan ini masing-masing gitu loh. DNA masing-masing gitu. Nah, Ai kalau sekarang tuh kan kamu lebih banyak di Instagram ya. Ada kepikiran untuk build something platform baru atau ya kan kita lagi TikTok, juga TikTok gitu apa segala macam gitu kan. Kalau YouTube aku lagi hiatus. YouTube aku lagi nggak konten aku nggak aku nyalain. Jadi emang udah dan emang lagi hiatus sih, jadi aku matiin YouTube aku. Masih bisa diakses, tapi I cannot post anything. Nggak ada ininya lagi, Terus udah gitu kalau TikTok, kita baru reactivate lagi. Jadi sebelumnya aku sempat aktif di TikTok, followers udah lumayan. Cuman aku sempat kemarin di tengah-tengah pandemi, pas aktif banget, terus aku agak kelelahan karena tiba-tiba semua orang pengen konten video. Iya, video konten tuh sekarang lagi naik banget. Jadi aku ngerasa kayak gue bikin yang mana dulu ya, gimana ya gitu. Gimana bisa dibelah dua apa dibelah tiga nih? Sampai akhirnya udah ada tim sekarang, jadi kan udah ada ngebantuin aja. TikToknya sekarang udah aktif. Jadi stok video ya, berarti kan ya TikTok lagi mau dinaikin. Tapi memang tadi aku ini tuh ada data sendiri dari Forbes ya. Di 2023 sampai 2025 nih memang influencer marketing ataupun video konten dari si content creator ini bakal naiknya lebih dari 2 kali lipat gitu. Nah itu memang dengan demand yang tinggi juga ya, buat sangat video. Ternyata sekarang video format konten tuh orang engagement lebih tinggi. Dan juga gini, kedua platform tersebut tuh memang punya audience dan treatment yang berbeda sih. Beda banget, gitu. Jadi kalau di Instagram mungkin kita lebih image gitu ya. Udah gitu juga pun visualnya yang lebih short fashion movie, mini vlog gitu, mini yang vlog. Lebih I won't say lebih estetik sih, tapi kayak lebih visualnya ya Instagram lah. I mean like we can ya kita gampang lah ini estetik lah ya. Kalau TikTok tuh lebih yang straightforward, lebih bite size information, lebih
parodi, betul, udah gitu juga lebih fun lah lebih ya fun, sebenarnya udah gitu juga kalau misalnya nih kalau di Instagram aku mau unboxing ini kayak harus gitu. Mungkin kalau TikTok lebih kayak guys hari ini gue terima ini, mau lihat nggak isinya apa, gitu. Jadi kayak lebih straightforward. Lebih gitu. hard sell, bisa dibilang hard sell nggak sih? Ya mungkin lebih hard sell atau mungkin I don't know, aku juga mencari fun yang berbeda sih kalau dari Instagram dan TikTok ya. Kalau Instagram tuh tapi udah dapetin tuh karakter audiensnya di antara Instagram sama TikTok. Dapet sih, udah lumayan dapet, udah lumayan dapet. Dan mungkin kalau TikTok tuh trial and error-nya lebih santai lah. Maksudnya trial and error udahlah nggak apa, posting aja kita lihat lagi gimana responnya. Soalnya kayaknya lebih gitu. real ya sebenarnya gitu. Lebih relax kayak menurutku. Lebih relax ya benar-benar. Tapi kalau kamu ditanya lebih suka kolaborasi, endorsement atau gimana partnership ya? Misalnya nih ada teman-teman fashionpreneur atau local brand atau yang pengen brandnya kolaborasi sama Ayla, tapi kalau kamu sendiri? Aku sebenarnya dalam bentuk apa aja aku happy aja selama bisa sama-sama explore. Misalnya gini, endorsement aku seneng gitu loh. Berarti kan aku bisa I get to feel and try their products, experience. Terus bisa disesuaikan sama stylenya Ayla. Mau stylenya si brand tersebut, terus aku tiba-tiba kayak nyebrang banget nih misalnya nih. Berarti kan aku agak new challenge, seru ya gitu. Ini brand nyebrang banget sama Ayla, tapi gimana caranya Ayla nge-styling ini bisa tetap jadi Ayla gitu loh. Nggak kehilangan identitasnya gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin soal kolaborasi, itu kan another level ya. Itu kan juga it is a bigger number of effort lah gitu kan, karena ada production, ada marketing, calendar, ada this and that. Ya lah. Jadi design itu juga kreatif proses juga bareng gitu. Jadi menurutku kolaborasi is a fun stuff to do, tapi kalau keseringan juga burn out sih menurutku. Gitu. Kamu ada ngebatasin nggak sih, maksudnya setahun collaboration? Ada. Karena menjaga si kualitas tadi ya, mungkin menjaga kualitas, menjaga timeline supaya nggak overlapping, udah gitu juga supaya hasilnya juga sesuai dengan apa yang aku mau, kayak gitu sih. Lebih fokus soalnya kalau kebanyakan juga pecah pala juga ya, jujur aja. Iya benar. Gitu. Oke, kita cut dulu ya. Ya oke, aku juga mau benerin berakut. Shopot. Ini luar biasa satu tag loh. Nah, sekarang ini kan Ayla tuh udah di 10 tahun ya. Apa sih arti sukses buat Ayla? Gimana tuh? Dulu ada berubah dong. Sukses itu artinya banyak duit. Jujur aja. Kayak beli apa tuh nggak mikir. Nggak pakai mikir ya, pokoknya tinggal tunjuk. Oke, sekarang gimana Sekarang sukses itu ternyata finding balance between everything. Gitu loh. Maksudnya iya, karena apa ini karena udah punya gili. Karena gini, sukses itu tuh gimana ya, orang itu kan selalu memiliki, orang itu selalu grow. Menurut aku orang itu selalu bertumbuh. Orang itu selalu memiliki impian. Orang tuh pasti ingin yang terbaik. Jadi bertumbuh terus gitu. Jadi definisi sukses itu tuh bisa, buat aku tuh masih always changing gitu. Aku juga merasa kayaknya gue merasa mungkin gue sukses sekarang, tapi ntar 5 tahun ke depan apakah ini definisi masa sukses yang sama? Iya. Apakah ntar di 5 tahun kemudian suksesnya Ayla tuh pengen yang lain atau suksesnya tuh yang lain gitu. Jadi itu achievement by achievement, is ladder by ladder sih, kayak tangga. Betul. Bagi anak tangga dan anak tangga gitu. Kalau kita di satu anak tangga kita merasa kayak kita udah cukup, then we feel success, and then there's always next. And there's always next. Jadi menurutku sukses itu adalah ketika kita merasa kecukup dalam semua faktor. Luar biasa. Semua ya kan? checklist, semua pilar checklist. Checklistnya masih banyak dong, makin banyak. Ini checklist makin banyak iya kan, ya. kayak misalnya gini, tabungan, checklist apa aja. Tapi checklistnya kan banyak kalau tabungan. Iya kan? Betul. Title karir, checklistnya nih. Mau title karirnya mau apa aja. Betul. Mau jadi covernya Vogue. Mau jadi editor in chief ya Vogue. Atau mau jadi editor in chief ya Vogue. Apakah itu wujud kesuksesan? Ya kan itu kan kayak masih, itu checklist, kan kembali ya? checklist. Itu kan kembali pertanyaan buat diri betul. sendiri. Jadi menurutku sukses itu it's a very akan bertumbuh gitu. Oke. Aku juga ini kan 2023 nih ya. Berarti 10 tahun lah genap nih kamu berkarir nih. Tapi secara as a content creator kamu udah merasa sukses belum? Itu aja itu yang, kalau yang lain checklistnya banyak ya. As a content creator, do you feel like udah achieve yang kamu mau? Mungkin aku bisa bilang udah achieve, but then again I still have list gitu. Okay. Jadi kalau untuk bagian yang satu hal mungkin aku merasa I
aku mungkin udah sukses di sini, tapi nama juga manusia ya. Pasti banyak maunya ya. Masih ada maunya dan haus akan kesuksesan yang lain gitu kan. Aku karena merasa pengen punya my own company. Oke. Berarti menuju ke sana dong. 5 tahun ke depan kita punya Ayla and Corporation mungkin nanti mungkin akan aku undang Mbak Baby duduk ke podcast ke podcastnya ya kan. Jangan kita nggak ada yang tahu. Iya. Terus tiba-tiba aku udah punya media sendiri gitu. Atau misalnya aku punya I don't know, maybe like this. How about fashion brand for your own? Fashion brand aku masih belum kepikiran. Orang tuh selalu nanya, lo nggak pengen ya punya fashion brand? It's like a very kayak pertanyaan yang sering banget aku terima gitu. Cuman sekarang ternyata aku lebih suka mengkurasi. Dan aku nggak punya base untuk ngedesain, jadi kayak nggak mau so tahu juga ngedesain baju gitu kan sebenarnya. Jadi mungkin aku punya my own department store, misalnya curated store atau mungkin kayak gitu sih. Iya. Nah, untuk di 2023 nih ada nggak sih ya 5 cara khusus atau strategi apa nih atau berapa strategi lah yang kira-kira kamu akan apply untuk 2023 ini nih? Wah, ntar dicontek orang nih. Aduh. Ya atau apa nih biggest dream-nya atau apa di 2023 atau udah kebayang bakal ada project-project? Oke. Sebenarnya sih udah planning beberapa project untuk kedepannya. Buat Januari ada I won't say January, on the first quarter pertama. First quarter aku ada kolaborasi sama beberapa lokal, satu fashion brand, satu F&B brand. Abis itu juga on the next ada beberapa konten yang mau kita juga coba improve. Karena aku merasa banyak banget personal konten yang Ayla banking tapi belum Ayla tunjukkan ke social media gitu. Maksudnya stoknya banyak nih maksudnya. Stok ideasnya banyak. Tinggal digarap aja. Kapan garapnya? Ya kan? Bingung, tinggal eksekusi. Gitu loh, maksudnya sayang aja gitu loh. Udah belajar banyak, udah pengen sharing banyak, tapi kok nggak di-share gitu kan. Terus itu, abis itu juga we want to expand for other services juga. Nggak hanya content creating for my own name, tapi juga hopefully we will grow bigger. Karena rencananya juga pengen establish Ayla Dimitri bukan hanya sekedar personality aja, tapi juga mungkin as a brand we can grow juga misalnya as a small company gitu. Hopefully. Amin. Harus dong. Nanti aku doain ya. Ini lagi ngurusin paperwork legalnya ya kan. Tapi memang tadi kenapa aku bilang kamu kan sebenarnya udah consider as a brand sebenarnya Jadi ya why not? Diwujudkan ya kan. Amin. Last question. Kalau Ayla as a brand, kamu brand apa? International brand? As a brand, kayak misalnya dirimu apa, Mbak Baby? Kalau aku Chanel. Kalau kamu? Loewe kayaknya. Oke, berarti timeless, craftsmanship. Yes. Little details, but kayak nggak tahu gini. Aku baru aja ngobrol sama temanku gitu, sahabat aku. Kayaknya di luar dari terlepas dari trendy, terlepas dari lagi hype, terlepas dari apa, menurut aku Loewe itu mau dari koleksi yang manapun itu timeless menurutku. Betul. Dan itu tuh kayak dan discreet ya, discreet. Dan nggak kehabis masa dan nggak it's not too trendy tapi nggak yang trendy kayak nggak out loud gitu. Gitu loh, kayak nggak berteriak aku sih trendy gitu. Gitu sih. Siap. Oke, waduh seru banget ya Ay. Ini nggak berasa ya udah sejam loh kita ngobrol. Masa sih? Jadi hari ini tuh di pencerahan di awal tahun ya kan, dan kebetulan juga TBF 2023 ini tahun ketiga kita. Wah, happy nanti Ayla, thank you banget Ay. Jadi nanti jangan lupa ya bikinin video greetingnya. Oh sure. Sebelum kita mau pulang, oke? Thank you so much para fashionpreneur dan para influencer muda ya, ini pasti banyak yang nonton dan hari ini content creator, dan mudah-mudahan yang kita bahas dan kita sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan fashion is nothing without ecosystem. Bye. As always, thank you for listening to TBF Podcast, and don't forget, fashion is nothing without its ecosystem. If you enjoy our show, please rate and review us on Spotify, and don't forget to share. Find more about us on Instagram
at TBF Consultant, where you can also join our community and receive any information regarding our services as well as upcoming events. Our website, tbfconsultant.com. You can also tell us on what do you want to hear on our next episode. This podcast was created by TBF Consultant and is a product of the Bespoke Fashion Consultant.